saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa kita yang rindu untuk mengalami Tuhan hari saudara, berlambaikan tanganmu saudara. Kita percaya hari ini saat kita datang ke rumah Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi setiap kita, amin saudara. Melawat setiap kita menikmati Tuhan di tempat ini saudara. Sama-sama saudara, sebelumnya mari kita sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan. Ini setiap kami mengangkat tangan kami siap mengalami Tuhan. Biar Roh Kudus melawat setiap kami. Pujian penyembahan kami naikkan bagi Allah di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini segenap umat-Mu kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Sekali berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami nyatakan Tuhan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus Tuhan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami mengalami Engkau Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus bekerja di tempat ini, mengalir bagi setiap kami Tuhan. Dengan segenap iman kami menyatakan pada Tuhan, Yesus Tuhan, amin. Ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong segenap rinduan kami Tuhan. Bersekutu denganmu selamanya. Kami katakan Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rinduan kami Tuhan, dekat denganmu, tinggal nyatakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu Tuhan, dekat dengan tinggal di hati. Nyatakan Allah Roh Kudus, Allah Roh
selalu dekat denganmu hingga di hari. Mari angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Setiap kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Rindu sedekat sampai tinggal di. Mari buka hatimu, katakan Allah Roh Kudus, Allah. Dengan urapi setiap kami, urapi kami tuh. Rindu selalu dekat tinggal di hadirat-Mu. Kami sembah Roh Kudus tercurah, Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, urapi kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Allah kami. Kami nikmati Engkau Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan saudara. Mari katakan Allah Roh jamaah, oh dengan urapan rindu selalu dekat denganmu tinggal di hari. Allah Roh Kudus, Allah Roh jamaah hati, oh dengan satu kerinduan kami Tuhan, rindu dekat denganmu tinggal. Mari sekali saudara, dengan segala kami bukan mereka. Allah Roh Kudus, Allah Roh jamaah setiap kami Bapa dengan kerinduan kami Tuhan, dekat denganmu tinggal. Katakan Allah Roh Kudus, angkat tanganmu, kata sama-sama Allah. Ini kerinduan kami Tuhan, pengurapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Rindu sedekat denganmu tinggal. Katakan kami rindu lebih lagi Tuhan. Rindu
tinggal di hati. Ini seruan anak-anakmu Tuhan. Kami katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya. Mari sama-sama sembah Tuhan saudara. Ora maya setekira, ora maya syatakara, ora takana maya syatakara, era nana maya syatakara, ora takana, ora maya setekira, nana maya syamaya, era takana maya syatakara, nana mo, ya la 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 maya syara mo. Hallelujah, hallelujah. Ona maya We welcome you in this place. We welcome you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come, Holy Spirit, fall in this place. Yes, Lord, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari berikan sorak-soraimu bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Spirit, fall in this place. I need more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place, Lord. I need more and more. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying out for more and more of you. Lebih lagi kami percayakan, Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. One more time we say, Come, Holy Spirit, fall in
perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu.
dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Katakan layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Bapak Ibu saja nyatakan, ku berseru kudus, dahsyat dan kuat. Katakan layak, ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Katakan Raja, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kami berseru Kau kudus dan layak Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangannya ya umat Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi Allah kami yang hebat. Di dalam nama Yesus kami tetap mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami tahu kami punya Bapa yang hebat dalam hidup kami. Kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Mari sama-sama katakan saudara. Kau beri aku pinta, amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, terima kasih Tuhan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Bapa Raja kita Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hatimu katakan pada Bapa di surga. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil. Kami panggil Engkau Bapa. Kau beri yang ku pinta,
kami Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian, Engkau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami nyatakan ya Tuhan, Kau beri yang ku pinta. Makasih Tuhan, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu Engkau dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, takkan pernah Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Apapun keadaanmu, dengan iman angkat kedua tanganmu, katakan, ini setiap kami nyatakan Tuhan. Bagi yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang lebih meriah lagi, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oralamaya sikata karalamaya sebuah kehormatan kami boleh ada di gedung gereja beribadah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, taruh bahasa yang sederhana, dan mampukan kami semua untuk memahaminya. Lebih lagi mampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, sebuah kehormatan saya boleh diberi kesempatan melayani, dan tentunya kita juga sepakat sebuah kehormatan kita boleh bersama-sama ada di gedung gereja untuk beribadah, baik juga yang mengikuti secara online karena keterbatasan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Saya Victor Abraham bersyukur pada Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara, saya ambil contoh dimulai dari sebuah minuman. Jadi ada satu botol, ada seseorang berdoa dan kemudian dia bilang, Tuhan berkatilah air minum ini supaya aku tidak haus lagi.
Dia tunggu beberapa saat, ternyata dia masih haus, saudara. Dia berdoa lagi, Tuhan berkati air minum ini supaya saya tidak haus lagi. Ternyata dia tunggu beberapa saat, dia masih haus. Why? Mengapa, saudara? Karena dia berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan air minum ini. Tapi dia tidak menikmatinya, dia tidak minum air ini. Jadi dia tetap haus. Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Apakah sepanjang seminggu ini, apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, baik pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi anak-anak, mari kita renungkan apakah kita menikmati sepanjang seminggu ini apa yang Tuhan sudah percayakan. Kalau ada angka 1 sampai 10 kira-kira saudara, maaf, kita jawab saja dalam hati masing-masing. Kita ada di angka berapa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan sepanjang seminggu ini. Karena saya terlalu yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan mengalami sesuatu yang berbeda dengan ketika tidak ada Tuhan Yesus. Sebuah pesta perkawinan di Kana itu adalah pesta yang harusnya tidak meriah karena mempelai kehabisan anggur dan dia tidak punya cadangan anggur, saudara. Tapi karena ada Yesus di sana, pesta yang harusnya tidak meriah menjadi meriah. Tuhan mengubah air menjadi anggur dan anggur dengan kualitas yang baik. Dalam kehidupan ini pun sama. Ketika 1 minggu ini kita renungkan, terus di antara kita mungkin dalam hati saja kita menjawab, kayaknya sih saya kurang menikmatinya. Nah, mungkin ada waktu hari ini untuk kita sama-sama diingatkan. Kita berdoa, bawa diri lebih dekat dengan Tuhan. Supaya 1 minggu lagi ke depan kita bisa menikmatinya. Ada satu karyawan, saya tanya buat dia bukan anak Tuhan. Tapi saya sering melihat dia itu mengerjakan apapun tuh senyum. Jadi kayaknya tuh semangat gitu. Datang paling pagi. Kemudian kalau ada pekerjaan tambahan, lembur begitu, dia pun akan selalu ada di pekerjaan-pekerjaan lembur tersebut. Dan dia mengerjakannya sambil senyum begitu. Meskipun pakai masker kan kelihatan kan wajahnya itu kayak senyum gitu. Kayak saudara sekarang meskipun kita semua pakai masker, kalau senyum itu kan kelihatan gitu dari matanya. Kemudian saya bertanya kepada dia, kok kamu gak capek ya? Dari pagi-pagi kemudian sering kerja lembur. Dia bilang enggak capek Pak. Saya bertanya lagi kepada dia, ini bukan anak Tuhan. Saya bertanya kepada dia, kok bisa kamu tidak capek? Dengan sederhana dia berkata begini, setiap pekerjaan yang saya lakukan dari pagi, saya begitu menikmatinya. Saya tanya maksudnya, setiap pekerjaan yang saya kerjakan setiap hari dari pagi, saya begitu menikmatinya. Dan ketika saya menikmatinya, saya bisa bersyukur. Dan ketika saya bisa bersyukur, saya merasa lebih ringan untuk menjalaninya. Saya pikir ini bukan anak Tuhan saja bisa jawab seperti itu. Apalagi kita kan. Makanya ini menjadi sebuah bahan perenungan untuk kita belajar menikmati semua yang Tuhan sudah percayakan. Karena ada menyangkut dengan tema hari ini. Saya mulai dengan sebuah gambar. Church of the Primacy of Saint Peter. Kalau saudara pergi ke Holy Land, akan diajak ke daerah Tiberias. Ada yang namanya Tabga. Di sebelah dekatnya Tabga itu ada lokasi ini. Lokasi yang dipercaya, yang diyakini, tempat di mana Tuhan Yesus ketika bangkit menampakkan diri yang ketiga kali. Kalau yang sudah pergi ke Holy Land pasti ada bayangan. Kalau belum, rasanya harus pergi saudara. Saya yakin gereja ini rasanya punya program. Kalau gereja punya program, saudara mesti ikut. Karena Holy Land itu punya kenangan yang luar biasa. Sehingga apa yang kita dengar, kita bisa lihat langsung. Dan kita bisa punya pengalaman indah dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya hanya ajak baca beberapa ayat, tidak semua. Yohanes 21 ayat 5, kalau tidak keberatan kita boleh baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ketika Tuhan menampakkan diri yang ketiga kali di tepi danau Tiberias setelah dia bangkit. Dia bertanya kepada murid-muridnya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka berkata tidak ada karena mereka gagal. Mereka tidak berhasil menangkap ikan. Kemudian saya ingin ajak saudara melompat ke ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Keadaan sebelumnya adalah mereka tidak berhasil, tidak ada lauk pauk, kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala, dan hasilnya mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan meskipun jumlahnya banyak, ini yang penting, meskipun jumlahnya banyak, jala mereka tidak koyak. Saya percaya saudara menjadi orang-orang yang diberkati, dan Tuhan memberkati dengan banyaknya, karena saudara menikmatinya bersama Tuhan, maka iman pun tidak koyak seberapapun berkat yang Tuhan kirim buat kita semua. Nah, hari ini saudara, temanya adalah joy in God's provision. Menikmati penyediaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan hari ini, pekerjaan, bisnis, studi, pelayanan, kita mau belajar untuk menikmatinya. Meskipun tidak bisa dipungkiri, kita ngelewati jalan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya ingat seorang petani kentang. Jadi kalau petani kentang itu setelah panen akan memisahkan kentang-kentang besar, kentang sedang dan kentang kecil. Supaya nanti dijualnya tuh terpisah ya. Jadi ibu-ibu pasti tahu ya. Jadi ada kentang kecil harganya mungkin sekian, yang besar tuh harganya berbeda. Namun ada salah seorang penjual di pasar yang sering datang ke tempat di mana petani itu mulai manen kentang. Penjual ini berbeda. Dia nggak mau tuh kalau dipisahkan besar, sedang, kecil. Dia bilang beli semua saja. Dia ambil semuanya, kemudian kentang itu dimasukkan ke dalam gerobaknya. Mungkin oleh sebagian kita berpikir, apa maksudnya ya? Mungkin dia ketika sampai di pasar, dia jualannya tuh pokoknya borongan aja deh, mau besar kecil terserah. Ternyata enggak. Sampai di pasar juga dia menjualnya berbeda, yang kecil sendiri, yang besar sendiri. Tapi rupa-rupanya ketika dia membawa kentang-kentang yang bercampur, ada kentang besar, ada kentang sedang dan kentang kecil, dia bawa dengan gerobaknya. Dalam perjalanan dia dari tempat dia membeli dari petani tersebut menuju ke pasar, rupa-rupanya jalannya tidak bagus, saudara. Jalannya sering belok kiri, belok kanan. Jalannya penuh dengan batu-batuan. Dan banyak sekali jalan yang berlubang-lubang, saudara. Sehingga ketika dia membawa kentang itu dalam gerobak, belok kiri, belok kanan, ngelewati batu-batu, masuk lagi jalan yang berlubang-lubang. Ketika sampai di pasar, apa yang terjadi saudara? Kentang-kentang kecil itu otomatis ada di bawah. Dan yang tetap di atas adalah kentang-kentang besar. Dia tinggal ambil, kentang besar ini dijual terpisah, yang kecil dijual terpisah. Apa makna dari cerita ini saudara? Kita memang melewati perjalanan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa maunya kita. Kita pengennya ini kok tiba-tiba suka beda gitu. Tapi saya yakin kalau saudara dan saya menikmati joy in God's provision, maka orang yang ya kalau tadi bilang kentang-kentang besar, orang pilihan Tuhan, meskipun ngelewati jalan yang belok kanan belok kiri dengan pergumulan, penuh dengan batu-batu masalah, akan tetap menjadi orang-orang pilihan. Berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, di slide berikutnya kita akan sama-sama berdoa. Dari tidak ada, kayak ayat yang tadi kita baca, tidak ada lauk pauk menjadi ada. Setelah ada, langkah berikutnya adalah menikmatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini puji Tuhan, saudara yang mengikuti sharing firman Tuhan ini, saudara ada pada kelompok yang sudah ada, ya. Tidak ada menjadi ada, kemudian menikmati bersama Tuhan Yesus. Kalau kita ada, maka langkah berikutnya apa yang Tuhan berikan itu mari kita menikmatinya bersama Tuhan Yesus. Kenapa itu penting? Apabila kita menikmatinya sendiri, saudara, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menikmatinya sendiri, ada banyak kekecewaan di dalamnya. Kalau kita menikmatinya sendiri, maaf, kebahagiaannya itu cuma sejenak saja. Hanya semu saja. Bukan sukacita, tapi cuma kesenangan. Kesenangan itu sesuatu yang datang ya dari luar, kemudian kita beberapa waktu lagi sudah lupa. Baru ganti handphone baru, mungkin handphonenya dilap sehari 3 kali gitu, atau mungkin lebih 10 kali. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan ya udah lupa, nggak dilap lagi saudara. Jadi sesuatu yang datang dari luar itu hanya sementara. Tapi sukacita datang dari dalam, itu akan membawa saudara dan saya terus bersyukur
terus menikmati. Kenapa demikian saudara? Karena dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2, mari kita lihat dan membacanya bersama-sama. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu saudara? Ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan memberkati kita dari tidak ada menjadi ada. Namun ini tidak cukup ternyata. Setelah dari tidak ada menjadi ada, kita berdoa minta sama Tuhan, kasih kita kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa. Lebih keras, kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menikmati yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana caranya? Ada yang bilang bagaimana mau menikmati, wong saya mintanya ini belum dapat gitu. Barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Bagaimana kita mau dikasih perkara-perkara besar sementara perkara-perkara kecil kita tidak setia dan kita tidak menikmati, misalnya seperti itu saudara. Makanya dari ayat ini kita sama-sama belajar dan kita evaluasi. Kalau ada angka 1 sampai 10 hari ini direnungkan sama-sama, saya seminggu kemarin menikmati kira-kira di angka berapa ya? Kalau misalnya di angka 5, maka kita berdoa, firman Tuhan hari ini ingatkan kita evaluasi. Seminggu ke depan ya, ketika ketemu lagi, saudara bisa evaluasi, wah saya kayaknya sudah naik nih di angka 7 atau angka 8. Kita belajar untuk going to the next level. Saudara, Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah, rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan kata firman Tuhan. Namun tidak bisa dipungkiri, ngelewati perjalanan kan ada aja kan ya. Ada aja masalah, ada aja persoalan. Makanya saya ingin ajak saudara untuk melihat pesan sederhana singkat. Bagaimana kita bisa menikmati penyediaan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Ada beberapa pesan. Yang pertama saya ingin ajak saudara membaca perlahan-lahan dari Mazmur 73 ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Wah, kenapa ini? Mazmur Asaf. Kenapa nyaris terpeleset? Kenapa demikian? Berikutnya saudara. Sebab aku cemburu. Oh, ternyata kenapa dia nyaris terpeleset? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Tidak bisa dipungkiri kadang-kadang saudara. Kita udah sungguh-sungguh, udah berdoa, datang ibadah. Kita sering dengar lagu-lagu rohani, kita sering baca firman Tuhan. Tapi kemudian kita melihat ada orang-orang yang kok malas-malas aja, santai-santai aja, tapi mereka fine-fine aja saudara. Nah pertanyaannya saudara, apakah kita sedang iri hati dan menganggap banyak orang lebih baik hidupnya? Contoh sederhana, ada murid-murid dikasih tugas sama gurunya untuk menggambar. Mulailah mereka menggambar, terserah gambarnya bebas, boleh gambar apa saja. Tapi ada satu murid, dia pas mau mulai gambar, dia lihat dulu yang kiri. Gambarnya kayaknya jelek itu. Udah. Dia lihat lagi yang kanan, kemudian dia bilang kurang bagus. Dia lihat lagi yang sebelah sana, pokoknya dia lihat kanan, lihat kiri, terus dia lihat. Sampai akhirnya waktunya habis, gurunya meriksa. Mana hasil gambar dari murid-murid ini? Saudara semua udah punya gambar ini, gambar itu dan lain sebagainya. Orang yang lihat kanan kiri ini sudah belum selesai. Dia nggak mulai-mulai. Ada banyak hal dalam hidup ini saudara, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tapi kenapa kok kita tidak mengalami atau belum menikmatinya, belum mengalami sesuatu yang luar biasa? Karena mungkin kita sedang melihat kok kenapa orang itu lebih enak ya. Harusnya kita berkata begini, kalau hari ini dia sepertinya lebih enak, saya percaya ada waktunya juga saya diberkati lebih dari dia. Kan gak apa-apa kan saudara, boleh kan? Tapi jangan sampai kita bilang bahwa saya lihatnya dia lebih enak. Tahu dari mana dia lebih enak. Terus teman kita bilang, saya suka lihat postingan di media sosialnya katanya saudara. Saudara media sosial itu cuma 5% atau mungkin 2%. Kan gak mungkin suami istri lagi ribut terus
Suaminya bilang, mah sebentar kita videoin dulu, kita sedang ribut terus kita posting. Kan gak mungkin. Jadi kan cuma 2%, 5%. Jadi kalau kita melihat orang lebih baik hanya karena kita lihat di media sosial, waduh itu sangat disayangkan. Akhirnya kita gak bisa maju karena hati kita gak enak. Coba saya ingin ajak lanjut lagi saudara. Dampaknya apa kalau kita iri hati? Sia-sia sama sekali, ayat berikutnya ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Apabila kita iri hati sama orang lain yang sepertinya kok dia lebih enak, dan itu kita tidak jaga saudara, maka langkah berikutnya kita bisa kecewa dan berkata jangan-jangan sia-sia nih. Ada kalimatnya, jangan sampai kita menganggap semua hal baik yang telah kita lakukan adalah sia-sia. Apabila kita tidak menjaga, begitu kita lihat kanan kiri kok lebih enak, terus kita nggak jaga langkah berikutnya, kita bisa masuk dalam satu keadaan di mana kita merasa jangan-jangan sia-sia nih. Padahal menurut saya dan saya yakin saudara setuju, semua yang kita lakukan, semua taburan-taburan baik tidak ada yang sia-sia. Amin saudara. Tuhan memperhitungkan, berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Nah ini menarik sekali, saya tidak ajak baca semua tapi beberapa ayat saja. Berikutnya saudara, dikatakan sampai dengan suara keras, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya di awal tadi dia bilang aku hampir tergelincir nih. Karena aku melihat kok orang ini lebih enak ya. Kok mereka fine-fine aja. Kemudian kalau nggak dijaga akan masuk di langkah berikutnya. Jangan-jangan yang saya lakukan ini sia-sia. Tapi ayat ini masih terus berjalan sampai akhirnya dia masuk ke tempat kudus Allah dan melihat kesudahan. Dan dia mengerti, oh ternyata semua belum berakhir. Kesudahannya berbeda. Orang yang sungguh-sungguh sama orang yang biasa-biasa ya beda-beda saudara. Saudara kalau kita bilang bekerja saja. Orang yang bekerja kemudian satu sungguh-sungguh, satu biasa-biasa, kan pasti hasilnya beda. Yang sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang lebih luar biasa. Kalau yang biasa-biasa ya biasa-biasa aja. Makanya mari kita belajar joy in God's provision. Yang pertama saudara, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya di slide berikutnya. Kenapa? Karena masing-masing orang punya masalah dan persoalan. Firman Tuhan katakan semua orang, 1 Petrus pasal 5, mengalami penderitaan yang sama. Jadi semua orang punya masalah, semua orang punya persoalan. Maka mari kita belajar supaya enjoy, saya suka bilang begini, daripada kita bandingkan hidup kita dengan si A, si B, dan seterusnya. Lebih baik kita bandingkan hidup kita hari ini dan kemarin, udah lebih baik belum hari ini. Kalau kita lihat hari ini sudah lebih baik, puji Tuhan. Kalau belum, ya mari kita berusaha lagi lebih baik supaya hari besok lebih baik daripada hari ini. Karena sia-sia tuh kalau kita lihat-lihat yang kiri dan kanan. Tapi ada juga orang yang bilang, saya bagaimana mau seperti itu, wong saya sering diremehin. Saudara belajar aja dari pohon, saudara. Pohon itu ada akarnya. Akar itu sering diinjak-injak orang, tapi akar tetap konsisten menyalurkan makanan ke pohon dan pohon itu tetap bertumbuh. Kalau kita mau tetap mengalami sesuatu yang luar biasa, biar kiri kanan seperti apa, tetaplah konsisten. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8, saudara dengan suara keras kita baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat berikutnya saudara. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara sampai 3 kali. Berarti ini sudah mengganggu sekali. Alkitab 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Sebagian dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kemudian seorang rasul yang luar biasa ini berkata bahwa 3 kali dia sudah berdoa. Minta supaya utusan iblis ini yang menggocoknya ini diangkat. Tapi ternyata enggak.
Mungkin oleh sebagian kita akan berpikir gini, coba ya, kalau utusan iblis ini diangkat, pasti Rasul Paulus lebih hebat lagi. Pernah nggak merasa seperti ini? Ada orang yang datang dan berkata begini, dalam keluarga saya nggak bahagia. Suami saya, istri saya, aduh setiap hari seperti ini. Coba kalau dia bisa lebih baik, hari ini saya akan lebih hebat. Itu pikiran kita, betul saudara? Belum tentu terjadi seperti itu. Justru kadang kita mengalami yang namanya duri dalam daging. Karena Tuhan mau pakai kita lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Tepuk tangan yang dahsyat, betul saudara? Nah pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang punya kemauan keras sesuai maunya kita? Kalau punya kemauan untuk bekerja keras itu baik. Punya kemauan gigih ya untuk berjuang itu baik. Tapi jangan sampai punya kemauan keras ikut maunya kita. Maunya kita banyak salahnya saudara. Manusia memikirkan jalannya kata firman Tuhan. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Dan kalau Tuhan yang menentukan pasti yang terbaik, pasti yang benar. Namun kadang-kadang ini contoh gampang yang sangat gampang dimengerti. Utusan iblis. Kalau ini diangkat mungkin Rasul Paulus akan lebih hebat. Ini kan iblis ini ganggu-ganggu terus. Dalam hidup ini juga begitu, kita bekerja, ada teman kerja yang gak enak nih. Atau misalnya dalam bisnis dan lain sebagainya. Ada yang begitu mengganggu pikiran kita. Jujur saudara, banyak sekali kita semua mengalami seperti itu. Kenapa ya? Ini mengganggu banget. Coba kalau ini diangkat, saya pasti akan lebih hebat gitu saudara. Kan pikirnya begitu ya. Tapi mari kita lihat sama-sama tidak seperti itu juga. Jangan mau sesuatu itu ikut maunya kita. Mari kita lihat ayat berikutnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku dengan suara keras, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pesan yang kedua saudara. Joy in God's provision. Menikmati penyediaan Tuhan. Yang kedua, jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Saya orang perfeksionis, punya kelemahan saudara. Jadi kalau parkir itu harus lurus. Kalau taruh uang di dompet itu harus lurus juga gitu. Harus rapih lah kira-kira. Sometimes saya jadi menderita saudara. Kenapa? Kalau seandainya sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya mau itu saya jadi kepikiran overthinking gitu. Ngapain ya seperti itu? Sampai istri saya Tuhan pakai untuk kasih tahu bahwa dalam segala hal Tuhan pasti punya rencana yang baik. Yuk katakan sama-sama, dalam segala hal Tuhan pasti punya rencana yang baik. Kita maunya A, ternyata jadinya B. B itu terbaik dari Tuhan. Daripada stres, jangan ikut segala sesuatu harus ikut maunya kita. Tapi kita berdoa, saya dan saudara yang ikut maunya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita lihat sama-sama Amsal dengan suara keras. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, apakah kasih dan setia Tuhan masih ada dalam hati kita? Apakah kita masih merasakan Tuhan begitu mengasihi? Ada seseorang bertanya, untuk apa sih hidup? Saya bingung juga jawabnya saudara. Tapi menurut saya begini, dari kadang-kadang dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita tidak perlu tahu alasannya apa ketika saudara ditempatkan di sebuah posisi. Alangkah baiknya kita berpikir seperti ini. Tuhan, aku percaya engkau sedang memikirkan aku saat ini. Bahkan aku percaya engkau sedang merancangkan hal yang sangat baik buat aku. Dan aku percaya sebelum aku menghadapi masalah yang besar, engkau terlebih dahulu sudah mengirimkan kekuatan dan jalan keluar kepadaku. Tepuk tangan yang hebat, betul ya? Beda ya saudara ya. Kalau kita lihat masalahnya besar, berat, terus kita berkata seperti itu, kita lebih ringan. Iya ya, sebelum aku menghadapinya, Tuhan terlebih dahulu sudah mengirimkan kekuatan dan jalan keluar kepadaku. Nah mari kita lihat, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, pesan yang terakhir dari tema Joy in God's Provision, saudara, jangan berpikir kita bijak dan tahu segalanya. Yang tahu segalanya adalah Tuhan. Kita manusia
Tuhan kasih kepintaran, puji Tuhan. Tuhan kasih kemampuan, puji Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa yang mengetahui segalanya hanya Tuhan. Di slide terakhir saudara, biasanya supaya ini menjadi sebuah rangkuman, ada begitu banyak contoh. Tadi contoh jualan kentang, contoh air minum, itu hanya daun-daunnya. Tapi pohon besar atau tema adalah joy in God's provision. Menikmati penyediaan Tuhan. Ranting-ranting adalah pesan. Jangan lupa pesan yang pertama tadi, tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Yang ketiga, jangan berpikir kita bijak dan tahu segalanya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik, kita akan naikkan satu pujian. Dan saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Anak saya rata-rata mereka sambil kuliah kerja. Kemudian kadang-kadang mereka datang ke kamar dan mereka bilang lelah sekali. Saya bilang bahwa ya memang hidup ini lelah. Tapi kamu harus tahu, bunga bakung di ladang tidak bekerja, Tuhan menghiasi. Tuhan pakai dengan luar biasa. Apalagi kamu bekerja, Tuhan tolong pasti. Tuhan sediakan yang terbaik. Betul saudara? Terus mereka menjadi tenang. Iya ya. Kalau kamu merasa sumpek, harus bilang aja buat dirimu, mungkin kamu sedang lelah saja. Boleh katakan sama-sama pelan-pelan, mungkin kita sedang lelah saja. Ya sabar, bilang gitu ya. Sabar. Kalau bilang sabar jangan sabar, nah itu gak sabar saudara ya. Sabar. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Bersama-sama perlahan bangkit berdiri saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami untuk belajar menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami sebagai manusia kadang-kadang kami merasa kecewa, putus asa. Kami berpikir kadang-kadang kalau nggak ada masalah ini kami pasti akan lebih baik. Padahal hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Andai pun kami harus melewati masalah, pasti Tuhan punya maksud yang lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Kami percaya Tuhan mampukan kami untuk menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, hamba bersyukur boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja yang luar biasa. Berkati gembala dan keluarga, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, semua yang melayani. Dan kami percaya lewat firman Tuhan ini, Tuhan bawa kami untuk lebih dalam lagi menikmati hari lepas hari berkat-berkat penyediaan. Mungkin juga masalah atau apapun, kami menikmatinya
Dan kami bersyukur atasnya karena kami tahu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Iblis tidak berkuasa atas keluarga kita, atas kesehatan kita, atas bisnis usaha kita. Iblis telah dikalahkan. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan berpesan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Saat ini Engkau ingatkan kepada kami semua bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Yuk, kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang kita lakukan yang belum kita akui kepada Tuhan? Adakah hal-hal yang mengganjal yang kita masih harus lepaskan pengampunan? Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, layakkan kami Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu, Kau berkati setiap pelayan-Mu. Kami rindu untuk masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Jangan ada yang diam, kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Di tahun paradigma yang baru ini, hikmat-hikmat baru Tuhan berikan. Terobosan-terobosan baru Tuhan berikan. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Terima, terima, terima. Sandayara la bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru Bapa. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah-limpah. Mereka akan pulang bersorak-sorai. Hamba berdoa untuk mereka Tuhan. Kasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga. Mari para suami angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha bisnismu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Bapak, engkau lihat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan. Engkau pakai dimanapun mereka berada Tuhan. Bawa mereka naik tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau menjadi generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan kau siapkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Kepada single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau peluk para single parents dengan kasih-Mu. Engkau jangan tinggalkan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan kepada mereka. Dan semua jemaat mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah menerima jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa,
seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Victor Abraham yang telah memberkati kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah-limpah, amin. Dan juga di depan Bapak Ibu tersedia angket ibadah yang Bapak Ibu dapat scan melalui QR Code. Kiranya Bapak Ibu sudi memberikan kami kritik dan saran, karena itu boleh membangun gereja kami untuk melayani Bapak Ibu sekalian lebih baik lagi. Dan juga pada saat ini saya mau menyapa jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Jika ada boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Ada Bapak Ibu? Sebelah kiri belakang saya dan di tengah belakang. Wow, banyak sekali hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Jika besok belum memiliki tempat ibadah yang tetap, minggu depan boleh join sama kita beribadah bersama-sama di tempat ini, amin. Dan saya mau mengingatkan Bapak Ibu sebelum keluar dari tempat ini, nanti setelah doa berkat, kiranya dengan segala hormat Bapak Ibu boleh tetap duduk kembali dengan tenang, karena kami akan mengarahkan Bapak Ibu ke arah pintu keluar. Terima kasih, dan kini saatnya kita akan mempersiapkan untuk persembahan. Shalom Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia atau persembahan khusus lainnya. Persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan QR Code yang tersedia di depan bangku atau di layar mimbar. Atau juga bisa dilakukan dengan melalui transfer atau dimasukkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah kami sediakan dan dimasukkan pada saat ibadah selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat memberi. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor Victor Abraham yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Sehubungan dengan pengumuman dari pemerintah tentang adanya perubahan hari libur nasional, Hari Raya Idul Adha yang semula jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari Minggu 10 Juli 2022, maka diumumkan doa fajar serta Bible study juga tetap diadakan.
Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah dengan doa syafaat, mari kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Pencurahan Roh Kudus-Mu yang dahsyat melawat bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami sungguh percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Bangsa kami Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan nasional, mengatasi krisis energi dan perubahan iklim, dan bangkit pulih dari krisis ekonomi dan COVID-19 dan varian-varian barunya. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran menteri. Senantiasa hikmat dan pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk memutuskan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam ibadah hari ini. Berkati hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya berlimpah-limpah dan senantiasa ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan besar. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko dengan berkat hikmat, kesehatan, kekuatan dan perlindungan atas hamba-Mu. Dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ini dilindungi dan diberkati berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan bangsa-bangsa dan menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Dr. Yanto dan penggembalaannya di CK7. Kesehatan dan kekuatan juga Tuhan Yesus berikan. Dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai di dalam perlindungan dan kuasa-Mu ya Tuhan atas kehidupan hamba-Mu Pak Dr. Yanto. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia kami ya Tuhan, terutama di CK7. Generasi yang takut sama Engkau ya Tuhan dan hormat sama Engkau ya Tuhan. Dan hidup kudus Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan yang kesukaannya hanya menyenangkan hati Engkau saja Tuhan Yesus. Pakai generasi kami ya Tuhan dengan dahsyat Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk memenuhi surga-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau tabur. Kau sertai setiap jemaat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Perlindungan-Mu ada bersama dengan mereka. Pimpinan-Mu dalam setiap keputusan hikmat-hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Yesus Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational.
atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.